Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental BJTM kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari BJTM ini. Yang pertama adalah kegiatan usaha, dia bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga atau interest income. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terutama di area Jawa. Terus terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BJTM. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemda Jawa Timur sebesar 51,13%, 38 Pemda Kabupaten dan Kota sebesar 28,35%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 20,52%. Terus kita lihat dari segi pendapatannya atau revenue-nya, dari 2014 sampai 2020 konsisten selalu mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3, 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3 mengalami kenaikan sebesar 4,7%. Dan bisa kita asumsikan kuartal keempat memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 2,8%. Terus dari segi net profit-nya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3 sebesar 0% atau tidak mengalami kenaikan. Dan kalau kita asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3 bisa mengalami kenaikan sebesar 6,6%. Dan ini menurut saya sangat bagus ya teman-teman, yang dimana di 2020 ini rata-rata secara perbankan mereka mengalami penurunan dari segi net profit, tetapi untuk BJTM ini pun masih bisa bertahan di 0% ya teman-teman. Terus dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7%. Terus dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,2%. Terus dan segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya 4,5%. Dan di sektor perbankan kita harus melihat namanya rasio keuangannya, yaitu NPL, CAR, sama LDR. Untuk NPL-nya, untuk NPL gross-nya di 4,49%, dan masih di bawah ya dari standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Dan NPL netnya di 1,85%. Jadi hal ini mengalami kenaikan sebesar 1,3% dibandingkan dengan tahun yang sama, di tahun sebelumnya. Terus dari CAR-nya di 21,32%. Terus untuk LDR-nya di 57,88%. Jadi teman-teman, di masa pandemi ini memang untuk loan to deposit ratio itu memang kalau bisa rendah ya teman-teman. Karena kalau kita banyak memberikan kredit tetapi mereka tidak bisa membayarkan, itu menjadi resiko dari perbankan. Dan di sini saya melihat mereka sebenarnya cukup bagus ya di LDR-nya, tetapi menurut saya juga terlalu rendah juga teman-teman. Jadi kalau bisa sih memang di antara 70% atau sampai 80%, itu masih LDR-nya masih dibilang cukup bagus. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM. Jadi teman-teman bisa lihat di 2020 ini di sekitar 24,44%. Jadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan hampir 1% ya. Dan kalau kita lihat secara rata-ratanya, mungkin untuk BJTM ini kita bisa katakan MPM-nya rata-rata di sekitar 20%. Terus untuk EPS-nya di 98, naik Rp6 dibandingkan dengan tahun lalu. Dan dari segi harga hanya mengalami perubahan sebesar Rp10. Jadi membuat pernya mengalami penurunan menjadi 7,06 kali. Dan kalau kita lihat secara rata-rata pernya, mungkin untuk BJTM ini juga bisa dikatakan pernya di antara 7 sampai 8 ya. Terus untuk book value-nya di 644. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 695, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,08 kali. Dan kalau kita bandingkan dengan PBV rata-ratanya, mungkin untuk BJTM sudah di atas 1 terus ya dari segi PBV-nya. Terus untuk dari DER-nya di 7,54. Dan ini sebenarnya cukup bagus ya di sektor perbankan, yang dimana mereka menggunakan hutang untuk mendapatkan keuntungannya. Jadi memang untuk perbankan DER-nya biasanya selalu tinggi.
Terus untuk ROE-nya di 15,28%, jadi ini juga bisa dikatakan bagus. Dan kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya pun memang juga cukup konsisten ya untuk ROE-nya di antara 14 sampai dengan 15. Terus dari segi ROA-nya di 1,79%. Dan teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga BJTM di 695, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari BJTM ini sekitar Rp1.000. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 44%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk dari segi GCG, saya berikan status oke juga karena memiliki pemegang saham mayoritas dan tidak memiliki kasus hukum. Untuk dari segi revenue dan net profit, saya berikan status oke karena mengalami peningkatan, dan apalagi di masa force major seperti sekarang ya, yaitu di masa pandemi, mereka masih bisa mencetak laba. Sedangkan di perusahaan di bank besar yang lain, mereka mengalami penurunan dari segi net profitnya. Terus dari segi aset, saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan status oke karena mereka di sektor perbankan yang dimana DR-nya masih di bawah 10 ya, menurut saya masih cukup bagus. Untuk book value, saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor, saya berikan status oke karena mereka masih memenuhi standar dari Bank Indonesia. Untuk ROE, saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety, saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen, saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BJTM masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BJTM ini? Teman-teman, untuk BJTM ini saya sudah melakukan pembelian pertama saya ya, dan saya sudah masuk juga di BJTM ini. Jadi teman-teman, ini cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.